Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ini pembahasan untuk pertemuan 7 dan 9 ya di jeda dengan ujian tengah semester kemarin. Jadi ini lanjutan terkait dengan pemanfaatan dan pengolahan limbah B3, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba mendalami dari artikel penelitian. Ada dua topik ya yang akan coba kita bahas, yang saya sudah siapkan artikelnya. Yang pertama mengenai analisis limbah konstruksi ya, bagaimana penanganan limbah konstruksi. Kemudian yang satu lagi mengenai bioremediasi tanah tercemar limbah oli bekas. Yang nanti kita akan mulai dari kelompok 1 saja ya. Kemudian nanti sistemnya, silakan nanti dari setiap kelompok bisa membagi saja, langsung ditetapkan nanti siapa yang nanti moderator dan yang jadi presenternya. Tidak perlu dibagi secara merata, tapi secara efektif saja nanti pembagian tugasnya. Dan diharapkan sebelum presentasi bisa dikirimkan juga ke dalam grup chat, apakah itu di WhatsApp ataupun nanti di Zoom ini ya, untuk materinya. Jadi sebagai bahan untuk nanti dari kelompok yang lain untuk bisa berikan pertanyaan atau tanggapan. Jadi perkiraan waktunya maksimalnya sekitar 30 menit maksimal, sesuai dengan batas di Zoom nanti untuk presentasinya. Ya, nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Hanya ada satu kelompok, jadi minimal harus ada satu tanggapan dan pertanyaan ya dari kelompok yang tidak presentasi nantinya. Kalau begitu kita mulai saja. Kan saya buka untuk share materinya. Saya persilakan kepada kelompok 1 berarti ya. Silakan bisa dimulai share screen-nya. Baik, Pak. Sambil menunggu mungkin kita bisa ulang lagi ya. Kita kan sebenarnya pemanfaatan ini ada cukup banyak bentuknya kan ya. Jadi kalau terkait dengan pemanfaatan limbah B3, ada yang bisa bantu enggak? Sambil menunggu, ini kelompok 1 berarti dari kelompok 2 mungkin ya, atau mungkin yang lain. Apa sih 3 bentuk pemanfaatan limbah B3? Ada yang ingat enggak? Maaf, udah slideshow Bapak? Wah, oke. Berarti pertanyaannya di pending ya. Tidak ada yang menjawab, apakah karena lupa atau gimana kemarin ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Analisis Penanganan Limbah Konstruksi pada Proyek Pasar Tamburuni, Kabupaten Fafak. Di mana kelompok 1 ini kami terdiri dari 4 orang, Reni Asti, Pak Ringgo, Bu Rizky Mulia Cesarina, dan saya sendiri Susilawati. Adapun identitas jurnal yang kami review saat sekarang ini, penulisnya adalah Jusmawandi,
Hilang kan suaranya ya. dari jurnal. Terputus di saya tadi ya. Atau sinyal saya tadi ya. Hilang tadi Pak suaranya. Oh iya benar. Oke oke lanjutkan. Hilang lagi. Oh sih. Sepertinya berat kalau kayak video ya. Kita matikan saja deh. Oh, halo Bu Susi. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa dicoba konfirmasi. 0.000 Palangkaraya sih Pak, laptopnya ngehang. Iya. Udah Ada yang bisa kedengar lagi bantu Bapak mungkin Ibu? silakan teman sekelompoknya atau mungkin dari kelompok 2 ya. Pak Ringo bisa Pak Ringo? Coba saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan, Bu? Masih belum full screen kalau di saya. Belum full screen Pak. Ini sudah, Bu? Sudah, Pak? Nah, ini di slide Sudah. yang ke-9 ya, dari awal lagi mulai. Ya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Saya Slide 4 tadi Pak. Oke, silakan. Baik. Untuk latar belakang terkait review terkait jurnal ini, di mana penanganan limbah konstruksi itu perlu dilakukan dengan tepat karena selama masa konstruksi pasar berlangsung itu tidak semua bahan digunakan 100%. Yang kedua, limbah konstruksi menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya, di mana hasil dari sejumlah bahan kimia berbahaya yang digunakan dapat mencemari lingkungan di sekitar proyek. Yang ketiga, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ini diharapkan dapat mengurangi limbah konstruksi pada proyek di Pasar Tamburuni, Kabupaten Fakfak tersebut. Adapun terkait tujuan dan ruang lingkup dari jurnal ini, yang pertama itu menjadikan Pasar Tamburuni menjadi pasar panutan, dikarenakan pasar ini merupakan pasar modern pertama yang dibangun di Kabupaten Fakfak. Yang kedua, untuk mewujudkan pengelolaan limbah yang baik pada proses konstruksi sehingga mengurangi dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, untuk menerapkan prinsip 3R ini terdapat pada struktur responsible waste management hierarki studi pada proyek pembangunan pasar Tumburani di Kabupaten Fakfak untuk mengurangi limbah proyek. Untuk urgensi masalah bisa dilanjutkan oleh Pak Ringo. Silakan Pak Ringo. Baik, untuk urgensi masalahnya, Pak, ada beberapa yang kita ambil. Yang pertama itu limbah konstruksi.
merupakan ancaman bagi lingkungan masyarakat dan makhluk hidup karena di sekitar proyek konstruksi itu Pasar Tamborin itu Kabupaten Fakfak ya. Yang kedua itu limbah konstruksi ini menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya yang disebabkan oleh penggunaan sejumlah bahan kimia berbahaya pada bangunan ataupun pembuangan bahan kimia dalam aliran limbah konstruksi pembongkaran. Yang ketiga, mengingat lokasi proyek pembangunan pasar modern Tamburuni berada di tepi laut, jadi limbah konstruksi sangat berbahaya bagi lingkungan laut sekitar proyek tersebut. Metode penelitiannya dilakukan dengan cara survei. Bentar, Pak. Maaf, untuk metode penelitiannya yang pertama ini penelitian dilakukan dengan cara survei atau kuesioner dengan wawancara pada masyarakat sekitarnya. Yang kedua itu menggunakan sampel yang relatif kecil. Yang ketiga itu survei itu digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang dampak limbah di dalam pekerjaan konstruksi. Yang keempat itu teknik pengambilan datanya itu langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima itu dilakukan pengolahan data dan analisis data. Yang keenam, jika menggunakan metode yang sudah dipublikasikan, maka harus mencantumkan referensinya. Yang ketujuh itu jika diperlukan, jelaskan dalam bentuk subbagian dan menggunakan format penomoran. Untuk selanjutnya, silakan Bu Reni. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu jenis limbah konstruksi pada pembangunan proyek Pasar Tambaruni adalah limbah kayu, limbah bambu, dan limbah beton dan besi. Yang kedua, persentase limbah yang paling tinggi adalah limbah bambu 26% dan limbah kayu 20%. Yang ketiga, sebanyak 80% dari limbah yang dihasilkan dimanfaatkan untuk proses reuse dan 20%-nya tidak digunakan karena tidak dapat diproses, kondisi yang tidak bisa lagi untuk diolah. Yang keempat, proses yang digunakan dalam mengolah limbah ini adalah proses 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama, reduce dilakukan dengan upaya mengurangi limbah yang dihasilkan dengan cara melakukan perhitungan terhadap jumlah kebutuhan bahan yang akan digunakan sehingga tidak menyebabkan adanya kebutuhan bahan dalam proyek. Dengan tindakan mengoptimalisasi penggunaan material, memilih metode yang efisien, dan meningkatkan akurasi perhitungan bahan. Yang selanjutnya yaitu reuse, merupakan pemanfaatan kembali bahan-bahan yang tidak digunakan, akan memaksimalkan anggaran karena dari limbah yang dihasilkan seperti kayu dengan persentase 20% akan menghemat anggaran dalam nilai yang cukup besar. Yang terakhir yaitu recycle. Recycle ini belum terlalu berdampak pada pengolahan limbah di sini dikarenakan hasil recycle yang dihasilkan hanya sebatas untuk penggunaan umum di proyek saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, saya akan tentang kesimpulan. Yang pertama, konsep 3R dalam proyek ini merupakan sebuah siklus untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang hasil limbah konstruksi. Yang kedua, manajemen limbah yang baik akan berdampak pada minimalisir anggaran pembiayaan bahan selama proses konstruksi. Kelebihan.
Reuse dilakukan untuk mengurangi limbah dari pengolahan material yang digunakan dengan cara menghitung material yang digunakan sehingga membeli material tidak berlebih atau sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Penerapan 3R berdampak pada keefektifan penggunaan bahan untuk konstruksi serta juga menghemat anggaran biaya untuk persiapan bahan. Kekurangan. Belum adanya tindakan recycle yang berdampak secara ekonomis dari proyek ini dan upaya pengolahan limbah konstruksi umumnya masih sebatas pada tahap reduce dan reuse. Limbah yang mendapat perlakuan 3R adalah limbah yang dengan jenis padat, limbah jenis cair, dan gas umumnya tidak mendapat perlakuan khusus. Baiklah, saya kembalikan ke moderator, kepada Kak Susi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ringo, Bu Reni, Bu Rizky. Demikian dulu presentasi dari review jurnal kelompok 1. Kami mohon tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu kelompok 2 dan juga dari Pak Watri sendiri untuk kesempurnaan terkait review jurnal kami. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak ada mungkin dari saya ya. Di artikel itu ada enggak sih disampaikan limbah yang teridentifikasi atau dari hasil pengujian yang dia masuk ke kategori B3. Kalau tidak ada, nah kira-kira apa sih yang berpotensi sebagai limbah B3 dari kegiatan konstruksi? Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Kalau yang dituliskan secara tertulisnya nggak ada sih Pak, yang betul-betul tuliskan seperti yang diuraikan teman-teman tadi, kayu, beton, dan besi. Cuma yang untuk B3-nya kalau secara umum bisa kita lihat seperti cat beserta pelarutnya, apalagi kira-kira ya, cat dan pelarutnya, ataupun ya semacam cat juga sih kayak vernis itu sih Pak. Atau Bapak Ibu yang lain ada baca enggak yang terkait B3? Kalau untuk konstruksi Pak, tambahan dari saya, biasanya kan memang untuk semen ini kan kalau tidak menggunakan kertas bungkus semen, biasanya kan seperti ada beberapa jenis merek yang menggunakan seperti goni ya. Tapi kan itu nggak terlalu, biasanya kan dibuang di suatu tempat tuh Pak, nggak berserak, tapi itu termasuk limbah B3 karena memang secara proses penguraiannya kan goni ini kan cenderung sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian juga biasanya untuk bahan konstruksi kan para tukang ini tidak rapi dalam membukanya, misalnya dibelah gitu aja biar cepat gitu Pak. Oli satu lagi Pak, oli bekas. Oke, terima kasih. Di materi apa nih, di bahannya di halaman 4 itu ada sih jenis limbah konstruksi yang mereka bikin tabel, tapi ini agak ragu sih Pak, apakah ini memang jenis limbah konstruksi secara umum atau terkait kegiatan ini. Jadi di limbah cairnya itu ada 4 macam, oli bekas itu sebanyak 1%,
sisa air mani itu 1%. Nah, ini satu lagi apa nih, kucing 1%, dan air bekas cucian 2%. Cuma kan kita nggak bisa juga memastikan ini air bekas cuciannya ini apakah termasuk kalau air bekas cuciannya cucian bekas oli bekas pemakaian oli, berarti akan termasuk juga sebagai limbah B3-nya. Tapi ya banyak 2% sih Pak. Ini aja sih Pak yang dituliskan di makalah yang di jurnal yang kami bahas ini. Lebih banyak ke limbah padatnya Pak. Terima kasih. Sebenarnya kan dari bahan-bahan itu bisa diidentifikasi ya kemungkinan. Oke, lanjut dulu Bu. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup dulu ya. Kalau memungkinkan kita lanjut ke kelompok kedua Izin Pak, mungkin. izin Bu Susi. Oh, ada entah. Ya, silakan Ibu. Oh, bisa apa lagi Bu, tampilkan lagi slide nomor 1-nya yang limbah bersifat urgen tidak urgen tadi Bu. Bisa bantu Pak Ringo? Sifat penanganan apa tadi Bu yang di bawah itu Bu? Tadi bahan juga udah Susi kirim di grup Bu. Ya, tapi kan apa sedikit ada pertanyaan apa Bu Susi yang urgensi masalah ini. Yang menurut saya, kalau menurut saya yang masuk urgensinya yang lebih ke yang ditanggapi Pak Watri tadi, yang berupa limbah cairnya tadi, yang berupa B3-nya Bu. Kalau di sini kan kita cuman yang lebih padatnya ya Bu, yang dibahas lebih yang ke limbah padatnya seperti kayu, bambu ya Bu. Tapi kalau yang untuk urgensi masalahnya lebih tepatnya yang bersifat cair Bu, kalau menurut saya. Atau menurut pendapat Pak Watri gimana kalau yang urgensi masalahnya? Ya Bu, Susi sampai situ aja pertanyaannya Bu. Oke, ya kalau untuk urgensi masalah memang yang kita tuliskan ini 3 poin, di mana yang secara di poin pertama itu ancaman secara keseluruhannya bagi lingkungan masyarakat. Nah di poin kedua memang kami tulis kontaminasi bahan kimia berbahaya. Nah yang ketiga itu karena dia beradanya di pinggir laut, nah takutnya ini membahayakan lingkungan untuk sekitar laut terkait proyek tersebut. Memang itu aja sih kami tulis Bu, sebab kalau terlalu kami fokuskan terkait bahan kimianya, sementara di jurnalnya di jurnal ini itu mereka menyebutkan limbah secara keseluruhan Bu, dan tidak begitu fokus ke limbah B3-nya. Makanya kami pun membuat urgensi masalahnya secara umum juga gitu loh. Makanya di poin kedua aja takutnya menyebabkan kontaminasi bahan kimia berbahaya. Lebih ke sana aja sih Bu. Terima kasih Bu masukannya Bu. Ya Bu Susi, makasih atas keterangannya. Mungkin di sini kita cuman yang garis besarnya aja ya Bu, yang lebih apanya bukan yang lebih ke limbah B3-nya mungkin di jurnalnya. Ya lah, makasih Bu Susi. Karena dia lebih terkait konstruksi Ya. Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu masukan sarannya? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf, kami tutup dulu. Silakan lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung dicoba share screen dulu sambil menunggu terkait dengan tadi ya urgensi ya. Sebenarnya urgensi itu kan yang saya maksud dengan urgensi itu bagian dari latar belakang penelitian
Karena di latar belakang itu pasti akan terdapat proses identifikasi masalah atau akan ada masalah-masalah yang diidentifikasi oleh si peneliti yang secara spesifiknya biasanya ada masalah-masalah penting atau urgensi masalah tadi yang nanti dijabarkan sebenarnya gitu. Nah, itu yang saya harapkan akan dicari kan ya, akan bisa diidentifikasi. Kalau terkait dengan tadi kelompok satu, mungkin tadi yang agak sedikit kurang tepat itu untuk ketujuannya ya tadi ya, masih kurang tepat tadi diidentifikasikan. Kalau urgensinya ya kurang lebih memang seperti itu. Yang jelas kalau kita cari urgensi itu biasanya bisa dari hasil observasinya si peneliti, bisa juga hasil review. Apakah itu review dari artikel penelitian atau mungkin dari dokumen-dokumen yang terkait juga soal itu. Oke, sudah ada ini ya. Coba di full screen bisa enggak ya? Kecil ya. Oke, sudah ada. Silakan materi juga bisa dikirim ya, biar bisa dilihat oleh kelompok satu. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami tentang bioremediasi tanah tercemar limbah oli bekas dengan metode composting. Di mana yang beranggotakan saya sendiri, Yusya Amelia Putri, Bu Roza Weni, dan ketiga Nasrullah Al-Aziz. Di mana review jurnal ini dengan judul bioremediasi tanah tercemar limbah oli bekas dengan metode composting dengan penulis Sonia Rasmadita Dewi Winardi Aini Sulastri. Nama jurnal Envirotech, Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan dengan volume 15 nomor 2. Kemudian ISBN 26231336. Penerbitnya Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Tahun penerbit 2023. Yang pertama, limbah oli bekas latar belakang, yaitu di mana limbah oli bekas dari aktivitas bengkel tunas Sanjaya Motor di Desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya dapat mengotori tanah dan air yang berada di kabupaten tersebut, di desa tersebut. Kemudian adanya peningkatan limbah oli bekas semakin bertambah banyak, sehingga perlu adanya untuk mengatasi limbah tersebut, salah satunya dengan teknik bioremediasi composting. Kemudian tujuan penelitian dapat dilanjutkan oleh Bu Roza Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dialih oleh Saudari Yosi, yaitu tujuan penelitian ini di mana mengetahui nilai TPH hasil limbah oli aktivitas bengkel, dan untuk mengetahui nilai parameter lingkungan hubungan antara TPH mengenai suhu, pH, kadar air, densitas, TPC, dan pengaruh perbandingan substrat dan rasio yang tepat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan metode composting dan pengambilan sampel tanah menggunakan pola diagonal. Uraian hasil penelitian yaitu karakteristik tanah tercemar limbah oli. Tanah tercemar limbah oli bekas memiliki ciri-ciri yaitu endapan tanah yang berwarna hitam keabuan, menimbulkan bau yang menyengat dan berminyak. Di mana hasil analisa pengujian sampel tanah tercemar limbah oli yaitu kadar airnya dengan rentang 30-50, pada penelitian ini hasilnya 28,43. Densitasnya dihasilkan 1,18. Suhunya yaitu rentangnya 28,9 sampai 30,3.
yang dihasilkan, yang didapat hasil yaitu 30,5 dan pH dihasilkan yaitu 3,5 dengan total petroleum hidrokarbon 0,218%. Lanjut Bu Yosi. Total petroleum hidrokarbon yang diteliti yaitu kadar TPH selama composting dianalisis pada hari ke-7, hari 14, 21, dan 28. Sebagai akhir percobaan untuk mengkaji perubahan yang terjadi berdasarkan hasil bioremedi terhadap minyak pelumas bekas selama 28 hari diperoleh hasil bahwa konsentrasi TPH mengalami penurunan konsentrasi cukup signifikan. Waktu perlakuan yaitu 7 hari 1,5, 14 hari 2,7, 21 hari 2,8, 28 hari 0,22. Begitu seterusnya yaitu untuk perlakuannya sama Pak dengan 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Termasuk dengan tanah kontrolnya sampai menurun dengan dari hasil yang dari awal. Lanjut sih. Untuk kekuatan dan kelemahan jurnal ini yaitu kekuatan jurnalnya penyajian data dalam bentuk tabel yang kemudian dijelaskan lagi sehingga menjadi lengkap dan jelas. Dalam jurnal tersebut terdapat variabel yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jurnal yang sudah terakreditasi Sinta Sains and Technology Index merupakan sebuah laman atau port ilmiah daring yang kini dikelola oleh Kemendikbudristek, yang mana laman jurnal ini menyajikan daftar jurnal nasional terakreditasi. Kelemahan jurnal, 1, perlunya adanya perencanaan waktu penelitian dibutuhkan lebih lama agar hasil analisis penelitian yang lebih optimal. 2, memperhatikan faktor lingkungan yang mempengaruhi biodegradasi seperti kelembapan, suhu, dan pH, mempengaruhi jumlah populasi mikroorganisme. 3, perlu memperhatikan jumlah populasi koloni dan kualitas bahan-bahan yang dijadikan sebagai agen bioremediasi. 4, perlu melakukan pengadukan secara teratur terhadap perlakuan media. Hal ini agar mikroorganisme mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Baik Bu, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 2. Apakah dari Bapak Ibu dari kelompok 1 dan Pak Watri ingin menanya atau memberikan saran untuk kelengkapan dari jurnal kami? Izin Bu, di jurnalnya ada dibunyikan enggak ya Bu ya komposternya apa Bu? Izin menjawab Kak Susi, di jurnal ini ada membicarakan tentang media kompos yang digunakannya. Itu terdiri dari kompos sebanyak 4 kilo dan tanah bakar 4 kilo, sehingga media kompos ini berjumlah 8 kilo. Sekian Bu. Kompos apa tadi sih? Kompostingnya itu terdiri dari kompos 4 kilo dan tanah bakarnya 4 kilo. Kemudian Tanah diaduk bakar. ya Bu. Iya, Tanah bakar. Izin Pak Watri, kalau untuk tanah bakar tuh gunanya apa ya Pak ya terkait bioremediasi ini?
Coba dijawab dulu ya sama kelompok 2 ya. Apa dia semacam apa ya, mempercepat proses istilahnya mempercepat reaksi proses antara kompos dengan tanah terkontaminasinya atau gimana gitu aja sih Pak. Silakan dari kelompok 2 dulu coba cari tahu kenapa kira-kira. Izin Pak, kalau menurut pendapat saya mungkin dengan tanah bakar itu untuk mempercepat apanya Pak, mengembalikan kesuburan tanahnya dari yang populasi dari yang tercemarnya Pak, mungkin mempercepatnya. Jadi mungkin untuk menormalkannya kembali dengan cara tanah bakar itu Pak. Tapi kalau menunggu dengan eh, proses alam mungkin jadi lama mungkin Pak. Itu aja Pak pendapat saya.